Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aldi Faras dengan NIM 12392300134, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Saya di sini akan memaparkan tugas UAS dari matkul Ekonomi Mikro. Langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai distorsi pasar. Distorsi pasar adalah kondisi di mana mekanisme pasar yang ideal terganggu, menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Secara alami, pasar seharusnya bekerja berdasarkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, menghasilkan harga yang wajar bagi semua pihak. Namun, distorsi pasar dapat mengubah keseimbangan ini, memicu berbagai dampak negatif. Contoh, subsidi BBM, monopoli pasar, pencemaran lingkungan, informasi asimetris, dan lain-lain. Nah, penyebab utamanya apa aja sih di dalam distorsi pasar? Di sini saya memaparkan 3 penyebab utama di dalam distorsi pasar. Yang pertama ada intervensi pemerintah, yang kedua ada ketidaksempurnaan pasar, dan yang ketiga informasi asimetris. Apa sih yang dimaksud dengan intervensi pemerintah? Maksud dari penyebab utama yang pertama yaitu kebijakan pemerintah seperti subsidi, pajak, dan regulasi tertentu dapat mempengaruhi harga dan kuantitas barang atau jasa di pasar, memicu distorsi. Contoh nih, subsidi BBM yang berlebihan dapat menyebabkan konsumsi berlebihan dan inefisien, serta pencemaran lingkungan, seperti polusi udara, gitu ya. Selain daripada itu, kurangnya penegakan hukum, ketidaktegasan pemerintah dalam menindak praktik anti persaingan dan pelanggaran regulasi dapat memperparah distorsi pasar. Lanjut ke yang kedua, yaitu ketidaksempurnaan pasar. Monopoli, oligopoli, dan asimetri informasi dapat menghambat persaingan sehat, memungkinkan perusahaan besar memanipulasi harga dan merugikan konsumen. Contoh ya, monopoli pada industri telekomunikasi memungkinkan perusahaan mematok harga tinggi dan membatasi pilihan konsumen. Aktivitas ekonomi tertentu dapat menghasilkan dampak positif atau negatif bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung, seperti pencemaran lingkungan atau manfaat dari infrastruktur publik. Ketiadaan mekanisme untuk membebankan atau memberi kompensasi atas eksternalitas ini dapat memicu distorsi. Contoh, pencemaran udara dari pabrik dapat menimbulkan eksternalitas negatif bagi masyarakat di sekitar, meningkatkan biaya kesehatan, dan menurunkan kualitas hidup. Dan yang ketiga, ada informasi asimetris. Maksud dari ini yaitu ketika pembeli dan penjual memiliki informasi yang berbeda tentang kualitas, harga, atau karakteristik barang atau jasa. Hal ini dapat memicu distorsi pasar. Contoh, dalam pasar asuransi kesehatan, perusahaan asuransi mungkin memiliki informasi yang lebih baik tentang resiko kesehatan individu dibandingkan dengan tertanggung, yang dapat memicu praktik adverse selection. Dampak distorsi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tingkat keparahannya, namun umumnya mengarah pada ketidakadilan, ketidakefisienan, dan ketidakstabilan. Kita lanjut ke dampak distorsi dari pasar. Di sini ada 3 dampak, yaitu ketidakadilan, ketidakefisienan, dan ketidakstabilan yang tadi saya sebut ya. Yang pertama yaitu ketidakadilan. Maksud dari ketidakadilan yaitu konsumen dirugikan. Seperti konsumen harus membayar harga yang lebih mahal atau kesulitan mendapatkan barang dan jasa. Contohnya, monopoli pada industri farmasi dapat menyebabkan harga obat-obatan yang tinggi
dan tidak terjangkau bagi banyak orang. Produsen kecil dirugikan. Produsen kecil sulit bersaing dengan perusahaan besar yang curang dan terpaksa keluar dari pasar. Contoh, penimbun barang oleh perusahaan besar dapat menyebabkan kelangkaan barang dan membuat produsen kecil sulit menjual produknya. Lalu yang kedua ada ketidakefisienan. Alokasi sumber daya tidak optimal, seperti sumber daya tidak dialokasikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh, subsidi BBM yang berlebihan dapat menyebabkan konsumsi BBM yang tidak perlu dan membuang sumber daya energi. Lalu ada pasar tidak berfungsi dengan baik, seperti mekanisme harga yang terdistorsi tidak memberikan sinyal yang tepat bagi produsen dan konsumen, sehingga pasar tidak dapat mencapai keseimbangan yang optimal. Contoh, informasi asimetris dalam pasar asuransi dapat menyebabkan perusahaan asuransi menetapkan premi yang tidak sesuai dengan risiko, sehingga pasar tidak dapat mengalokasikan sumber daya tersebut dengan tepat untuk asuransi. Lanjut yang ketiga, yaitu ketidakstabilan. Di sini termasuk fluktuasi harga yang berlebihan. Maksudnya itu distorsi pasar dapat memicu fluktuasi harga yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan ketidakpastian dan resiko bagi pelaku pasar. Contoh, spekulan yang memanipulasi harga komoditas dapat menyebabkan fluktuasi harga pangan yang drastis dan mengganggu stabilitas ekonomi. Terus juga bisa siklus bisnis yang tidak stabil, seperti distorsi pasar dapat menyebabkan siklus bisnis yang tidak stabil dengan periode ekspansi yang berlebihan diikuti oleh resesi yang parah. Contoh, monopoli pada industri perbankan dapat menyebabkan krisis keuangan karena bank besar memiliki terlalu banyak kekuatan dan resiko. Dampak distorsi pasar dapat berkembang biak dan menjadi lebih parah jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, khususnya kita mahasiswa, untuk bekerja sama mengatasi distorsi pasar agar tercipta ekonomi yang lebih adil, efisien, dan stabil. Nah, tadi kan saya sudah memaparkan apa itu distorsi pasar, apa itu penyebab utamanya. Tadi ada 3 kan. Terus apa itu dampak distorsi pasar, dari mana distorsi pasar itu bisa terjadi gitu. Sekarang kita next ke upaya apa saat distorsi pasar. Di sini saya memaparkan ada 4 upaya saat terjadinya distorsi pasar. Yang pertama, ada kebijakan pemerintah. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, peningkatan edukasi. Dan 4, peran serta masyarakat. Oke, yang pertama ada kebijakan pemerintah. Poin yang pertama, di kebijakan pemerintah meningkatkan persaingan. Maksudnya apa? Pemerintah dapat membuat aturan yang melarang praktik monopoli dan oligopoli serta mendorong masuknya pelaku usaha baru ke dalam pasar. Contoh, pemerintah dapat melonggarkan regulasi di sektor tertentu untuk mendorong masuknya pesaing baru. Pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan yang membebankan biaya atau memberikan kompensasi atas eksternalitas seperti pajak karbon untuk mengurangi polusi udara. Contoh, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Selain daripada itu, meningkatkan keterbukaan informasi juga penting. Maksudnya, pemerintah dapat meminta perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap dan akurat kepada publik, sehingga mengurangi asimetri informasi. Contohnya, pemerintah dapat mewajibkan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan dan informasi produk secara online. Yang kedua, tadi ada penegakan hukum.
Maksud dari penegakan hukum yaitu seperti menindak tegas praktik curang. Gimana sih? Seperti pemerintah perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap praktik-praktik curang di pasar, seperti monopoli, oligopoli, dan penimbunan barang. Contoh, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kurung KPPU dapat memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan persaingan usaha. Melindungi konsumen juga termasuk penegakan hukum. Maksudnya, pemerintah perlu melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil, seperti penipuan dan iklan yang menyesatkan. Contoh, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang kita sering sebut itu BPOM dapat melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Lanjut, yang ketiga ada peningkatan edukasi. Meningkatkan literasi ekonomi, masyarakat perlu diberi edukasi tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan cara melindungi diri dari praktik curang. Tak hanya itu, masyarakat juga perlu diberi informasi tentang dampak distorsi pasar dan pentingnya menjaga persaingan yang sehat. Contoh, organisasi masyarakat sipil dapat melakukan kampanye publik tentang bahaya distorsi pasar dan pentingnya konsumen yang cerdas. Nah, yang keempat ada peran serta masyarakat. Maksudnya, masyarakat melakukan pengawasan. Apa yang perlu diawasin? Masyarakat tuh perlu saling mengawasi dan melaporkan praktik curang kepada pihak berwenang. Contoh, konsumen dapat melaporkan produk yang tidak sesuai dengan standar atau iklan yang menyesatkan ke BPOM atau KPPU. Nah, masyarakat juga harus pintar memilih produk dan jasa-jasa secara bijak. Konsumen perlu memilih produk dan jasa secara bijak dengan mempertimbangkan kualitas, harga, dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Contoh, konsumen dapat memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi oleh perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang adil. Selain daripada itu, upaya mengatasi distorsi pasar membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan kita masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, menegakkan hukum yang tegas, edukasi yang berkelanjutan, maka kita dapat menciptakan pasar yang lebih adil, efisien, dan bermanfaat bagi semua. Nah, jadi kalian pada paham kan apa itu distorsi pasar, apa itu penyebabnya, apa itu dampaknya, dan upaya-upayanya. Jadi pintar-pintarlah dalam memilih barang atau jasa. Saya akan mengambil kesimpulan sedikit dari yang tadi sudah saya paparkan. Jadi maksud dari distorsi pasar adalah kondisi di mana mekanisme pasar yang ideal sedang mengalami kegangguan, sedang terganggu maksudnya. Jadi menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi, dalam kegiatan jual beli. Secara alami kan harusnya pasar bekerja berdasarkan keseimbangan. Ada penawaran, ada permintaan, menghasilkan harga yang wajar. Nah, saat adanya distorsi, pasar dapat mengubah keseimbangan itu, memicu berbagai dampak negatif, khususnya terhadap pasar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Unzur makola wala tanzur mankola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih.